Terus yang ketiga, pasiennya ini ada obat-obatan harus diberikan sebelum makan atau enggak. Ya, jadi kan ada obat-obatan yang diberikan sebelum makan. Khususnya pada pasien-pasien DM, biasanya kalau dikasih insulin injeksi, kan ada tuh dikasih insulin injeksi dikasih sebelum makan. Tapi pastikan sebelum kalian menyuntik insulin, makanannya udah ada di meja. Ini nanti yang nyiapin ahli gizi, bukan kalian. Kalian tinggal ngasih makan ke pasien. Selain itu, pada saat kita ngasih makan ke pasien, observasi pasiennya. Jadi jangan terus aja disuapin, gitu ya. Ya pada saat suapan pertama lihat pasien responnya mual nggak. Ya kalau udah gitu ya, apalagi sampai muntah, itu kan satu hal yang harus kita dokumentasikan dan itu adalah output ya. Halo, ini pacarnya Natasha. Ini pacarnya Natasha ya. Itu yang ambil anak. Ya jadi harus dicatat intake dan output pasien kalau dokter minta restriktif observasi keseimbangan cairan. Terus yang keempat, lihat pasiennya ini enggak mengalami gangguan menelan di lidah sampai di tenggorokan, itu tidak simetris. Misalnya pada pasien post stroke ya, dia lumpuh sebelah, itu hati-hati ya, bisa aspirasi ke paru karena dia nggak bisa nelen, tapi napas bisa kan, itu napas spontan bisa, akhirnya makanannya masuk ke paru, itu salah kita ya. Yang kelima, kalau pasien post operasi, perhatikan pasiennya memang betul-betul sudah siap untuk dikasih makan. Dari mana? Dengerin bising usus. Kalau bising ususnya belum kedengeran tapi pasiennya bilang aku udah kentut, jangan percaya. Kalau kentut kan artinya kan pergerakan usus mulai kerja lagi ya kalau pasien post operasi. Kenapa pasien post operasi harus kita dengerin dulu bising ususnya atau tanya udah kentut apa belum? Kalau misalnya masih pengaruh anestesi, ususnya masih diem aja. Tuh, pengaruh anestesi. Kalau dikasih makanan, bayang nggak? Makanan itu masuk ke lambung juga diem aja. Masuk ke lambung sampai masuk ke usus, nggak ada pergerakan, artinya tidak ada hancur makanan. Blendernya nggak jalan, bahaya kan? Yang ada nanti malah terjadi kolik abdomen, gitu ya. Belum datang ya alatnya. Itu ya yang harus kita perhatikan atau kita dokumentasi. Kemudian untuk makanan per oral ke pasien ya, yang kita siapkan adalah alatnya ada sajian makanan. Kalau sajian makanan itu ya, sajian makanan itu kan dari ahli gizi dan dia biasanya per lauk ya kan. Kalau VIP rollnya atau ada yang satu kotak gitu tuh, yang satu kotak yang ada tempat buat nasi, buat lauk gitu ya, tapi satu kotak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita memberikan makan, yang dilihat adalah performance perawat. Misalnya nih kalian sekarang kerjanya di rumah sakit swasta yang menengah ke atas, ruangnya VIP atau suite room, kan dilihat tuh penampilannya, dilihat juga table mannernya untuk pasien, nanti diajarin di rumah sakit. Kalau di sini mah nggak diajarin ya. Itu performance kalian dilihat, jadi bukan cuman nyuapin, enggak, tapi ada hal yang harus kita observasi. Kemudian penampilan kita juga harus baik gitu ya. Yang mau kan misalnya ini udah kayak hedon tajir melintir, sakit gitu ya. Yang sebentar lagi mau mati gitu. Enggak. Udah mau diaminin juga. Dirawat kita di ruang suite room misalnya gitu ya. Nggak mau kan kamu pasien udah bayar mahal sehari ratusan juta gitu ya, tapi yang datang perawatnya bau ketek. Ya nggak? Ada kan gitu? Gitu ya. Atau perawatnya mukanya kucel, bajunya lecek, nggak make up kalau perempuan, laki-laki kotor. Nggak mau. Nah itu nanti dilatih nanti di rumah sakit ya untuk penampilan. Alat yang kita siapkan itu ada set makanan, terus ada perlak. Nah ini sebenarnya serbet bukan anduk. Ini salah nih. Di sini nggak ada serbet ya. Nanti bisa dulu, ini buat yang hilang. Ini gini. Lollipop, sana lagi.
itu ya buat latihan manual. Terus siapin telak, sorbet. Ini gue cuci tangan, meskipun pasiennya bukan makan kayak nasi padang ya. Harus cuci tangan. Airnya diisi ini sebenarnya gelas yang bukan itu bukan yang buat minum. Ini yang gelas 200 sampai 250 cc. Jadi satu gelas ini kalau kalian mau ukur, kalau nggak salah ini 200, ada lagi yang 250 tuh yang itu. Ya, tapi kalau 250 kan kita nyiapinnya nggak sampai full ya, paling disisain sedikit, sama aja 200. Kalau ini di nggak sampai full juga tapi agak naik gitu ya, permukaan airnya ini 200 cc. Nanti kalau misalnya pasiennya dihitung cairan yang masuk berapa dari makanan atau minuman, berarti ukur berapa gelas dia habis gitu ya. Sekarang kita lihat atur posisi pasien, bisa semi polar atau polar duduk ini. Kalau semi polar mungkin pasiennya baru belajar rubah posisi, kita boleh pakai semi polar. Terus kalau pasiennya misalnya latihan makan ya pada pasien post stroke misalnya, atau dia ada gangguan pada saraf 7, ini diganjil sini gitu. Jadi agak miring dikit ya, supaya bisa keluar kalau terjadi aspirasi. Duduk aja. Nah sekarang kita kasih pasien yang posisi polar ya, udah diatur. Terus jangan lupa cuci tangan ya, privacy. Terus siapin obat sesudah makan kalau memang ada, taruh perlaknya di bawah. Ini serbet, tanduk ya, baru di sini sebelumnya. Ini harus dipasang karena pasien pasti jatuh makan. Pak, kita coba makan lunak dulu ya, nanti kalau misalnya nggak ada keluhan baru diganti makan biasa. Terus pasiennya tawarin untuk cuci tangan. Satu lagi. Ya, terus kita makannya jangan begini ya, jangan dibawa piringnya. Ya, tawarin pasiennya, Pak ini lauknya mau dijadiin satu atau sendiri-sendiri? Sendiri. Itu adalah budaya ya. Ada orang atau pasien yang sama sekali nggak mau nasinya itu dicampur makanan lauk, benar kan? Ibu aja kalau di rumah makan soto ya, yang ada sotonya, kalau ada sotonya dikasih nasi itu langsung otomatis ibu nggak makan. Nggak tahu kenapa, dia tuh enak aja, udah ilfil aja. Ada yang begitu. Ada yang nggak masalah nasinya dimasukin langsung ke kuah soto, ya nggak? Gitu. Ya padahal sih nasinya kena soto juga, tapi nggak kecebur gitu ya. Nah itu mesti ditanya, itu budaya. Jadi jangan dianggap sepele. Terus ini sebenarnya harusnya ada garpu ya. Ada sendok, ada garpu supaya kita memudahkan untuk motong makanan. Setelah selesai nanti kasihnya juga jangan sampai sendok penuh. Jangan nafsu kalau masih makan anak kan gitu ya, setengah aja. Kenapa? Karena kita lihat respon pasien dulu. Mau minum dulu atau makan dulu Pak? Langsung minum dulu ya, jadi tawarin mau makan atau minum. Nggak ada airnya ya. Terus kita ambil setengah, buka mulutnya Pak. Punyanya yang bener dong. Berapa kali? 30 kali misalnya ya, sampai halus. Mual Mbak? Enggak. Enak? Nambah? Udah selesai, pasiennya kasih minum lagi. Lihat kalau ada obat setelah makan. Apa yang kita catat? Yang kita catat adalah berapa porsi dia habis. Ini menandakan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi atau enggak. Kalau misalnya kalian nyiapin pasiennya cuma habis 1/4, tulis 1/4. Keluhannya apa? Nggak enak makanannya Ustaz, nggak ada rasanya. Itu data subjektif bukan? Itu yang membuat pasien tidak nafsu makan. Padahal nutrisi yang dikasih itu udah disesuaikan sama ahli gizi. Contoh misalnya untuk penyembuhan luka, atau diet hipertensi, kan beda-beda ya. Atau diet jantung, diet gula,
DM, beda-beda. Dia harus masuk nutrisi. Kalau nggak tercukupi berarti nanti pindah nutrisinya lewat infus. Gitu. Ya, yang dicatat berapa porsi, lihat respon pasien, catat keluhan pasien. Bu, gimana kalau pasiennya habis semua? Misalnya, ya nggak apa-apa, tulis berarti habis 1 porsi. Apa harus kita perawat yang ngasih makan? Keluarga bisa. Ya, ini pertama kali misalnya contoh baru nyoba, atau pasiennya bisa kita suruh mandiri. Kalau mandiri gini, tetap ditungguin ya supaya lihat respon pasien. Coba Pak makan. Nih kalau misalnya pasien post stroke, dia pegang sendok, habis pegang bisa jatuh dan terus jatuh gitu. Karena kekuatan ototnya belum meningkat ya, belum sempurna. Gitu. Enak nasi kuningnya. Pakai sambal. Gitu, udah selesai, kita rapikan alat, jangan lupa catat atau dokumentasi. Ini untuk pemberian makan per orang ya. Nanti kalau kalian di rumah sakit, kalau memang pasiennya betul-betul butuh bantuan makan oral dari perawat, tidak ada keluarga atau memang harus observasi di awal, berarti kita yang harus memberikan makan. Nah, sekarang kita masuk ke latihan menelan. Mana tadi? Alatnya apa aja? Gelas 2 buah. Apa lagi? Sendok ya. Terus sebenarnya permennya lollipop. Tapi itu juga lihat indikasi ya. Kalau pasiennya tidak ada tidak ada kontraindikasi dikasih permen boleh. Tapi rata-rata pasien nggak boleh makan permen. Takutnya DDM atau kolesterol atau hipertensi, itu bahaya. Jadi disesuaikan indikasi. Itu apa lagi? Glycerin, Center mana? dan lain. Terus apa lagi? Selain saksian nggak usah lah ya. Nah, untuk latihan menelan ini kita mengetes kemampuan menelan pasien. Biasanya pada pasien-pasien post stroke atau disfagia kesulitan untuk menelan. Gitu. Ya, ini harus kita kaji. Ini adalah salah satu tindakan untuk kita bisa melihat kemampuan menelan pasien dan merupakan anamnesa kita. Yang pertama adalah alat sudah disiapkan, terus posisi pasien boleh tiduran, boleh setengah duduk ya, atau duduk. Kita pegang daerah ini nih, apa namanya, trachea. Pasiennya suruh jalan Pak. Ini sakit gak? Jadi rasakan naik turunnya di sini nih. Kalau laki-laki kan ada jakun, ya. Naik turunnya pada saat pasien menelan. Kalau misalnya nggak sama kiri kanan, artinya yang tidak ada rasa pergerakan ini adalah yang mengalami gangguan atau hemiparese, lumpuh sebelah. Hati-hati. Kalau mau latihan menelan tetap harus ditidurin kaki setengah, duduk miring ke arah yang sehat, gitu ya. Terus pasiennya boleh dianjurkan untuk kumur. Bisa nggak? Sedikit aja dikasih. Jangan. Pada saat dia kumur itu kelihatan tidak simetris. Terus pasien suruh menjulurkan lidahnya dikeluarin Pak. Yang lurus. Lihat ya, turunin. Lidahnya turunin. Nah, kalau pada pasien normal ini nih samping kiri kanan ini ada kekuatan otot di lidah. Tapi pada pasien stroke bisa ada lumpuh sebelah kiri, lidahnya jatuh ke kiri, gitu. Ya, julurin lidah Pak, ke depan, ke atas, ke bibir atas, sampai nyentuh, sampai jauh, ke bibir bawah, bibir bawah. Ini bisa dilihat ya kekuatan ototnya. Geser kiri kanan. Nah, kalau pasien yang post stroke pada saat dia suruh ke kiri, misalnya yang lumpuh kiri itu nggak bisa, gitu. Ke kanan aja terus. Bisanya ke kiri itu jatuh aja ya. Nanti kalian melihat deh pasien yang pelok ngomongnya itu lumpuh sebelah, apakah sebelah kanan atau sebelah kiri tergantung kerusakan pada otak, gitu ya. Terus setelah pasien udah suruh kumur, kita kasih tes air. Satu isinya air biasa, air minum biasa.
kan matang ya, jadi kasih air mentah. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja, kan mau tes bukan mau minum. Ya, terus yang satu lagi diisi air sedikit. Kalau di SOP dikasih sirup yang kental supaya ada perbedaan antara air yang encer sama yang kental. Tapi sekali lagi ya, kalau sirup banyak sekali kontraindikasinya pada pasien. Jadi kita kasih bubuk susu boleh, susunya pasien, atau bubuk makanannya pasien boleh, gitu. Ya kasihnya yang kental, diaduk. Terus kita coba dulu makanan yang kental. Pak coba ini yang kental dulu, nanti ditelan, kasih jangan banyak-banyak, dikit aja. Cuma kita mau lihat bisa nggak pasien yang telan, ya. Pada saat kita kasih telan Pak, nah ini yang dilihat. Yang ada pasien yang susah, akhirnya nampung di sini nih, susah nelannya, gitu. Karena dia bisanya misalnya yang lumpuh kiri yang dikasih kalian adanya di sebelah kiri, atau yang lumpuh salah, jadi cari di sisi yang pasiennya sehat. Kenapa? Contoh, pada saat kita memberikan makan di posisi kanan pasien misalnya ya, pasiennya sebelah kanan yang parese atau lumpuh, pada saat dikasihkan di sebelah kanan nggak bisa ketelan, nampung itu terus jadi. Bisa nggak dipindah di sini? Kalau yang normal bisa pakai lidah, ya nggak? Yang lumpuh sebelah ya udah. Terus pada saat dia nafas, misalnya nafasnya lewat mulut, masuk nggak cairannya? Masuk. Itu yang bahaya, ya. Cairan yang kental satu, kemudian kalau misalnya pasiennya udah bisa dalam sedikit, kita kasih yang encer. Kenapa ini yang encer belakangan? Karena ini mudah sekali masuk ke paru-paru. Ya, kasih yang encer. Tenang? Ya, jadi ada pergerakan. Terus gimana kalau dengan lollipop? Misalnya pasiennya boleh nih kita tes pakai permen lollipop, tahu lollipop? Yang ada gagalnya itu. Disuruh mut terus pindahin ke kiri kanan. Ya, pindahin ke kiri dan kanan. Atau kalau nggak ada lollipop, dorong lidahnya ke pipi sebelahnya. Ini mah normal, dua-duanya bisa. Ya nggak? Tapi kalau yang lumpuh sebelah, yang sebelahnya dia nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Apa yang dicatat? Kemampuan menelan pasien baik atau normal. Gitu ya, itu untuk melatih menelan dan juga memberi makan oral. Penting untuk kita melakukan pengkajian pada pasien-pasien yang mengalami gangguan atau kecurigaan gangguan menelan. Dah, itu ada mau tanya? Sip, pulang. Yuk.